Nah, yang berikutnya itu adalah terkait dengan preservasi barang bukti. Jadi barang bukti itu perlu dijaga. Jadi barang bukti itu perlu dipelihara, dijaga. Dalam hal ini yang dijaga itu adalah integritasnya, keamanannya, integritasnya, keutuhannya. Agar apa? Agar barang bukti itu tidak bisa dirubah, dimodifikasi oleh siapapun itu. Sampai barang bukti itu sudah selesai untuk diujikan di persidangan. Kalau udah beres persidangan silakan, baru diformat kembali silakan. Tapi selama proses pengadilan, selama proses pemeriksaan, barang bukti harus tetap dijaga secara utuh. Karena di situ ada proses preservation, di situ ada proses untuk mengungkap fakta yang ada di balik barang bukti yang ada. Jadi kita juga sebagai seorang engineer, ya, sebagai seorang engineer yang melakukan pengumpulan bukti, sebisa mungkin pengumpulan buktinya itu harus komplit lengkap. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian tertentu yang miss. Kenapa? Ketika ada bagian-bagian tertentu yang miss, ini tentu saja akan ada informasi yang bias, akan menyebabkan terjadinya miss, terjadi ambiguitas, terjadi miss daripada suatu informasi, karena ada bagian-bagian tertentu yang hilang, yang tidak tercapture pada saat proses dan data engineering. Jadi proses pengumpulan bukti ini bisa melalui mekanisme image, ya. Jadi kita imagekan atau bisa kita salin. Dan proses penyalinannya itu, proses mengimagekannya itu kita harus memastikan integritasnya dulu. Jadi makanya ketika terjadi insiden harus dicopot semua itu, jalur koneksinya, prosesnya. Kenapa? Karena terutama koneksi, ya. Jadi prosesnya nggak boleh dimatikan, harus tetap jalan. Karena jangan-jangan ada barang bukti yang sifatnya itu adalah non volatil, dan ada barang bukti yang sifatnya itu sementara, dia berjalan di memori. Makanya sistem itu jangan sampai di shutdown, dia harus tetap bisa jalan. Tapi yang paling utama itu adalah jalur koneksinya. Makanya dilakukan containment. Kenapa? Karena ketika ada traffic masih jalan, otomatis kan hash-nya akan selalu berubah, betul nggak? Ketika koneksi masih terhubung, kan akan jalan terus itu, proses upload download itu akan jalan terus di dalam sistem, sehingga hash yang ada di sistem operasinya akan selalu berubah. Makanya harus diputus dulu supaya hashnya itu bersifat statik. Jadi selama dia terhubung, hashnya akan selalu dynamic. Makanya diputus supaya hashnya statik. Kalau dia statik, berarti dia sudah tidak akan berubah-berubah lagi. Nah, disitulah momen kita melakukan yang namanya reimaging, image. Nah, dan barang bukti itu tentu saja dia harus valid. Kita valid dengan melalui mekanisme autentikasi. Jadi kita lakukan autentikasi sehingga proses pengambilan barang bukti ini dilakukan secara valid. Jadi pengambilan barang buktinya harus pakai akun root, ya, akun administrator, supaya sah bahwa proses pengambilan datanya ini adalah sebagai seorang owner dalam sistem. Jadi jangan ambil evidence barang bukti tapi posisinya kita sebagai user biasa. Nah, itu bisa dibantah nanti, loh Anda ngambilnya sebagai user biasa, berarti Anda bukan owner dong di dalam sistem Anda. Tapi misalkan kalau Anda ambilnya sebagai user biasa, Anda harus punya argumentasi kenapa, gitu ya. Anda harus bisa paparkan itu alasannya. Kenapa? Jadi segala sesuatu di dalam aktivitas forensik itu harus bisa dibuktikan alasannya apa, kenapa harus begitu. Kenapa? Karena pada saat pembuktian di persidangan, saksi ahli dari pihak penyangkal itu harus melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan seperti ini outputnya, mereka juga melakukan hal yang sama, outputnya juga akan sama. Makanya saya katakan 1 tambah 1 sama 2. Ilmu
komputer itu ilmu pasti. Apa yang saya lakukan pasti sama dengan apa yang Anda dapat. Jadi kalau barang buktinya sampai berubah, metodenya sampai salah, pasti yang dilakukan oleh saksi ahli dari penyangga itu pasti juga akan berbeda, betul nggak? Karena dari hulunya sudah salah, sampai hilirnya pasti salah. Nah, kemudian ada kita kenal dengan chain of custody. Jadi yang dimaksud dengan chain of custody sini adalah mencatat bagaimana proses barang bukti itu dipindah tangankan. Dipindah tangankan kepada siapa? Nah, itu harus ada mekanisme pencatatan di sana. Jadi hash-nya pada saat diterimakan seperti ini loh. Berarti pada saat dikembalikan juga harus sah. Seperti ini loh hash-nya pada saat Anda ambil barang buktinya gitu ya. Itu perlunya hash. Karena hash di sini adalah sebagai barang bukti bahwa barang bukti itu tidak dirubah, tidak dimodifikasi, tidak ditambahkan atau tidak dikurangi. Dan orang yang mengambil barang bukti dia harus mencatat apa aktivitas yang dilakukan ke barang bukti tadi. Itu bentuk laporan. Kamu apakan aja barang bukti ini dibawa, kamu ngapain aja. Nah, itu harus punya catatan. Makanya kadang barang bukti itu sebelum diberikan kepada orang yang ingin melakukan forensik dan lain sebagainya itu sudah di write block, fungsi write-nya udah dimatikan, nggak bisa diedit. Anda cuma tahu baca doang. Menjaga integritas daripada data. Dan proses untuk melakukan forensik itu tentu saja harus mengikuti prosedur dan kaidah yang ada. Prosedur dan kaidah yang mengikuti standar di dalam industri, standar di dalam proses pengadilan, standar hukum. Sehingga proses forensik daripada barang bukti ini bisa diterima oleh siapapun itu. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Saya sudah mengikuti kaidah forensik ISO sekian. Nah, itu bisa jadi pertanyaan nanti. Pertama, kepakaran Anda dipertanyakan. Kedua, standar apa yang selanjutnya Anda gunakan? Metode apa, standar apa, dan apakah standar itu bisa diakui secara nasional atau internasional? Jangan Anda bikin metode sendiri. Jangan Anda buat ini. Dan itu tidak bisa diterima. Jadi kenapa harus mengacu pada standar industri? Mengapa harus mengacu pada standar nasional internasional? Karena supaya semua orang bisa meniru, semua orang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jadi memang udah melalui proses riset penelitian, sehingga aktivitas dalam forensik itu bisa dibuktikan juga oleh orang lain. Nah ini adalah terkait dengan teknik pengumpulan daripada barang bukti digital. Jadi yang pertama tentu saja kita bisa dengan melakukan imaging. Nah, masih ingat kemarin ya, data itu ada yang volatil dan non volatil. Jadi yang dimaksud dengan data volatil itu adalah data yang bisa diakses ketika ada arus listrik. Contohnya apa? Proses. Jadi proses itu kan dia hidup di dalam memori ya, RAM. Misalkan Anda menjalankan sistem operasi, nah, sistem operasi itu kan akan diload di dalam memori kan, dan dieksekusi selama ada arus listrik, selama ada
suplai listrik dan sistem berjalan, maka apa yang ada di dalam memori ini akan bisa diakses. Beda halnya ketika komputer mati, maka apa yang ada di dalam memori ini selanjutnya nanti akan hilang. Berarti Anda harus cari datanya di disk ya. Dan belum tentu barang bukti ada di sana. Nah, jadi kalau data itu disimpan di dalam suatu disk, kita bisa melakukan disk imaging. Nah, artinya disk imaging di sini adalah proses untuk membuat salinan lengkap daripada disk atau perangkat penyimpanan untuk mengamankan data asli. Jadi pastikan hasil image ini sama dengan yang asli. Salinannya memang betul-betul sama. Jadi disalin secara byte per byte. Kemudian ini juga ada live data acquisition. Nah, ini yang kita sebut tadi. Kalau yang disk imaging itu yang non volatil. Yang live acquisition ini yang volatil. Karena proses pengumpulannya adalah melakukan pengumpulan data aktif yang ada di dalam penyimpanan sementara. Seperti proses yang berjalan di dalam memori atau RAM ya. Ya kalau di dalam sistemnya punya mekanisme penyimpanan sementara ya bagus. Kalau enggak, hilang. Anda pasti pernah ngetik di Word ya. Berarti kan aktivitas Anda sekarang di dalam memori kan. Ketika sementara ngetik sudah sampai di tengah satu paragraf tiba-tiba jelek. Gak ada penyimpanan memori, gak ada penyimpanan dayanya. Hilang pas di restart, hilang sampai ketika hilang. Karena informasi itu belum disalin ke dalam disk. Data itu masih ada di dalam memori, belum disalin ke disk, masih di memori, dia hilang. Yang kita sebut dengan live acquisition. Jadi dia masih dalam kondisi live itu. Pak, mau tanya. Ya. Kalau dalam membuat image